Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas yaitu materi terkait dengan sudut. Kita melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas terkait dengan jarak antara titik dengan titik, jarak antara titik dengan garis, jarak antara titik dengan bidang. Kemudian jarak antara garis dengan garis, jarak antara garis dengan bidang, dan terakhir pertemuan kemarin yaitu jarak antara dua bidang. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan sudut, yaitu sudut antara garis dengan garis dan garis dengan bidang. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan sedikit mengulang terkait dengan proyeksi. Perhatikan di situ, proyeksi secara geometri adalah menentukan bayangan suatu objek yang diproyeksikan pada objek lain penerima hasil proyeksi sesuai dengan arah sinar yang mengenai objek yang diproyeksikan. Bila arah sinar tegak lurus dengan objek penerima hasil proyeksi, maka disebut proyeksi ortogonal. Dalam geometri Euclid, proyeksi yang digunakan adalah jenis proyeksi ortogonal. Jenis proyeksi ortogonal yang sangat diperlukan untuk memahami materi pada dimensi 3 adalah, yang pertama adalah proyeksi titik pada garis, proyeksi titik pada bidang, proyeksi ruas garis pada garis, dan proyeksi ruas garis pada bidang. Nah, perhatikan di sini, proyeksi ortogonal yang merupakan garis tegak lurus bidang. Tiang bendera yang digunakan pada saat kita mengikuti upacara adalah sebuah model suatu garis tegak lurus terhadap bidang. Tiang bendera sebagai garis dan tanah lapang sebagai bidang. Model lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengertian garis tegak lurus bidang adalah dua buah segitiga siku-siku yang berdiri tegak pada sebuah bidang, sedangkan salah satu sisinya diimpitkan. Garis G dikatakan tegak lurus bidang V jika dan hanya jika garis tersebut tegak lurus pada dua garis pada bidang V yang melalui titik tembus garis G dan bidang V. Ini kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan garis tegak lurus terhadap bidang. Contoh di sini, perhatikan kubus-kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping garis BC tegak lurus bidang C, D, G. Nah, perhatikan di situ garis BC dan bidang C, D, H, G. Nah, garis BC dengan bidang C, D, H, G, yaitu tegak lurus pada titik C di sini. Dua garis yang melalui titik C adalah CD dan CG. Maka kesimpulannya bahwa BC ini tegak lurus terhadap CD, juga tegak lurus terhadap CG. Perhatikan garis EP dan bidang ABCD. Garis EP dan bidang ABCD. Nah, perhatikan garis EP dan bidang ABCD. Dua garis yang melalui titik P adalah BD dan AC. BD dan AC yang melalui titik P. Sehingga perhatikan di situ bahwa garis EP ini tegak lurus terhadap BD, tidak tegak lurus terhadap BD. Kemudian garis EP ini juga tidak tegak lurus terhadap AC. Nah, ini tidak ya. Tidak tegak lurus terhadap BD. Ini kurang coretannya. Kemudian EP itu tidak tegak lurus terhadap AC.
Sehingga kesimpulannya bahwa EP itu tidak tegak lurus terhadap bidang A, B, C, D. Nah, ini. Selanjutnya ada proyeksi titik pada garis. Perhatikan titik P dan garis G di atas. Titik P di luar garis G. Melalui titik P dapat dibuat banyak garis yang memotong garis G. Tetapi lihatlah, hanya satu garis yang memotong garis G secara tegak lurus. Nah, ini titik yang melalui titik P banyak. Bisa kita buat banyak garis yang melalui titik P yang memotong garis G. Tetapi hanya satu yang tegak lurus terhadap garis G. Bila dari titik P ditarik garis yang tegak lurus ke G sehingga memotong di titik P aksen ini, maka titik P aksen merupakan hasil proyeksi titik P pada garis G. Nah, ini ya. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H di atas. Perhatikan ini. Hasil proyeksi titik B pada garis CD. Hasil titik proyeksi B pada garis CD. Nah, di mana titik proyeksinya? Nah, yaitu pada titik C. Nah, ini adalah titik B aksennya yang merupakan proyeksi dari titik B, yaitu di C. Kemudian hasil proyeksi titik A pada garis FH. A terhadap garis FH. Nah, di mana titik proyeksinya? Nah, di sini. Ditarik tegak lurus terhadap garis HF. Nah, ini A aksen. Ini merupakan titik proyeksi dari titik A. Selanjutnya titik B pada garis AG. Titik B dengan garis AG. Nah, di sini. Ini adalah titik proyeksi dari B, yaitu B aksen. Nah, tegak lurus terhadap AG. Kemudian titik A pada garis EP. A pada garis EP. Nah, di sini adalah titik proyeksi untuk titik A, yaitu aksen di sini, tegak lurus dengan EP. Selanjutnya adalah proyeksi titik pada bidang. Proyeksi titik pada bidang. Perhatikan titik P dan bidang V di atas. Kita dapat membuat banyak garis yang melalui titik P menembus bidang V. Tetapi hanya satu garis G yang tegak lurus bidang V. Bila garis G menembus bidang V secara tegak lurus di titik P aksen, maka P aksen merupakan hasil proyeksi titik P pada bidang V. Ini yang melalui titik P banyak garis, tetapi hanya satu yang tegak lurus dengan bidang V. Nah, ini adalah titik proyeksinya. Nah, perhatikan kubus-kubus A, B, C, D, E, F, G, H di atas. Hasil proyeksi titik B pada bidang E, F, G, H. B pada bidang E, F, G, H. Nah, di mana titik proyeksinya? Nah, ini ditarik tegak lurus terhadap bidang EFGH, yaitu pada titik F. Nah, di sini B aksennya atau titik proyeksi dari B. Kemudian hasil proyeksi titik titik E pada bidang BDG. BDG. Nah, E terhadap bidang BDG, yaitu titik proyeksinya adalah di sini. Ditarik tegak lurus terhadap bidang BDG. Nah, ini ya, tegak lurus. Sehingga titik proyeksi dari E itu di sini atau X aksen. Nah, kemudian hasil proyeksi titik C pada bidang BDG. C terhadap bidang BDG. Nah, di mana
Nah, perhatikan. Nah, ini titik proyeksi dari titik C. Nah, tegak lurus. Jadi tidak di tengah-tengah antara ini, garis ini, tetapi tegak lurus. Dari titik C ditarik garis yang tegak lurus terhadap garis ini. Nah, ini adalah titik proyeksi dari C, atau C aksennya di sini. Nah, selanjutnya proyeksi ruas garis pada garis. Bila ruas garis PQ dan G terletak pada satu bidang, maka ruas garis PQ dapat diproyeksikan ke garis G. Nah, PQ dan garis G ini terletak pada satu bidang. Maka ruas garis PQ dapat diproyeksikan ke garis G. Hasil proyeksi titik P pada garis G adalah titik P aksen. Ini ditarik ke sini. Kemudian hasil proyeksi titik Q pada garis G adalah titik Q aksen. Kemudian ini ditarik. Maka hasil proyeksi ruas garis PQ pada garis G adalah ruas P aksen sampai Q aksen. Nah, ini ya. Perhatikan. Nah, contoh di sini. Hasil proyeksi AF pada AB. AF pada AB dari kubus ABCDEFGH. Nah, AF dengan garis AB. Nah, ini ditarik ke garis AB. Sehingga hasil proyeksi garis AF itu sama dengan AB. Ini aksennya, kemudian ini F aksennya, hasil proyeksi dari F. Sehingga proyeksi garis AF itu sama dengan AB. Selanjutnya adalah hasil proyeksi AH pada garis AG. AG. Nah, ini ya. Ditarik tegak lurus. Dari H ini ditarik tegak lurus terhadap garis AG. Sehingga ini H aksen. Nah, sehingga hasil proyeksi dari AH itu adalah dari ini A aksen sampai H aksen. Sini. Ini adalah proyeksi dari garis AH. Nah, ini ya, ditarik tegak lurus. Berikutnya adalah proyeksi ruas garis pada bidang. Proyeksi ruas garis pada bidang. Perhatikan di sini ada garis PQ dan bidang V. Pertama, proyeksikan titik P pada bidang V. P kita proyeksikan terhadap bidang P. Bidang V adalah P aksen. Sedangkan titik Q kita proyeksikan ke bidang V, yaitu Q aksen. Sehingga proyeksi ruas garis PQ itu ada pada bidang V adalah ruas garis P aksen, Q aksen. Ini. Nah, ini tadi untuk proyeksi. Pasti mengulang dari materi yang kemarin atau melengkapi materi yang kemarin terhadap materi proyeksi yang nanti akan sangat dibutuhkan dalam materi pada
dimensi 3 ini. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Insyaallah kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang sudut. Nah, silakan dilanjutkan materinya, yaitu berkaitan dengan sudut. Sementara itu, dari saya cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.